Selamat pagi pemirsa, inilah Breaking News Metro TV, saya Maria Lizia Hasni. Sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hari ini rencananya terdakwa Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal akan saling memberi keterangan satu sama lain. Dan inilah pemirsa, kondisi terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Baru saja tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hakim membuka sidang secara terbuka untuk umum dan kita lihat juga 3 terdakwa sudah hadir di sini, yaitu Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Dan untuk mengetahui informasi terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kita sudah bergabung dengan Febrian Ahmad yang saat ini berada di sana. Febrian, ya, hari ini merupakan hari di mana ketiga terdakwa akan saling memberikan kesaksian satu sama lain. Seperti apa nanti urutan sidangnya, Febrian? Ya Maria, benar bahwa hari ini ketiga terdakwa akan menjadi saksi untuk satu sama lain. Artinya sudah hadir tadi kami pantau sejak pukul 9.45 waktu Indonesia bagian Barat. Yang awalnya adalah Richard Eliezer, kemudian tidak lama disusul oleh Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf tiba. Dan nanti rencananya untuk Richard Eliezer akan menjadi terdakwa dan juga saksinya adalah Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal. Begitupun sebaliknya nanti akan ditukar seperti itu. Untuk terdakwa Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf akan menghadirkan Richard Eliezer sebagai saksi. Artinya nanti akan Richard dulu, baru kemudian Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal yang akan menjadi terdakwanya. Dan ini juga merupakan salah satu hal yang menarik karena kalau biasanya mereka dihadirkan dalam persidangan sebagai terdakwa dengan saksi-saksi lainnya ataupun saksi ahli lainnya. Namun kini mereka bertiga fokus untuk menjadi saksi satu sama lain sehingga nanti akan ada hal-hal yang dapat dikonfrontasikan langsung dari para terdakwa ini sesuai dengan keterangan yang sudah mereka tuangkan dalam BAP. Dan yang menjadi menarik adalah nanti dalam agenda persidangan akan ada beberapa hal yang menurut pengacara dari Richard Eliezer, BAP dari kedua terdakwa lainnya yakni Kuat Ma'ruf dan juga dari Ricky Rizal yang berbeda dengan BAP awal sehingga hal ini perlu untuk dapat dikonfrontir langsung, ditanyakan langsung bagaimana ketiganya berinteraksi pada saat kejadian yang berkaitan dengan dugaan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Adapun yang menjadi fokus dari majelis hakim dalam persidangan pada hari ini nantinya adalah akan melihat interaksi antara ketiganya, baik itu dari Richard Eliezer dengan Kuat Ma'ruf dan juga dengan Ricky Rizal, apakah mereka sempat melakukan interaksi pada saat peristiwa tersebut, mulai dari peristiwa TKP di Magelang, kemudian di Saguling dan juga di Duren 3, dan inilah yang akan didalami oleh majelis hakim dan sidangnya pun sudah mulai tepat pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai dengan saat ini pun kami juga berada di luar sambil mendengarkan sidang ini sedang berlangsung. Dan majelis hakim juga sudah berada di dalam, pihak dari pengacara juga sudah berada di dalam, serta dengan 3 terdakwa yang akan menjadi saksi pun sudah ada di dalam. Artinya kita akan nantikan keterangan seperti apa yang akan disampaikan dan fokusnya sekali lagi adalah interaksi antara ketiganya terkait dengan kasus ini di 3 TKP dari Magelang, Saguling 3 dan juga di Duren 3. Maria. Baik, Febrian, jika kita lihat di layar kaca saat ini yang sedang disidangkan pertama urutannya sepertinya Richard Eliezer ya, karena duduk di hadapan majelis hakim. Nah, nantinya mungkin apa titik berat dari jaksa penuntut umum dan majelis hakim dari keterangan-keterangan yang akan difokuskan pada hari ini begitu, kalau kita menyinggung keterangan-keterangan yang sudah mereka berikan sebelumnya? Ya Maria, benar, tadi juga kami katakan bahwa untuk memulai persidangan hari ini yang akan menjadi terdakwa, duduk di kursi terdakwa adalah Richard Eliezer, di mana nanti Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal akan menjadi saksi, dan artinya hal ini juga nanti akan ada beberapa hal yang akan diungkapkan. Dan juga titik beratnya tadi kami sempat berbincang dengan Ronita Lapesi yang merupakan pengacara dari Richard Eliezer, di mana nanti akan ada hal yang akan perlu diangkat lagi. Ini masih berkaitan dengan sarung tangan dari Verdi Sambo, di mana dalam keterangan yang dituangkan dalam BAP dari Richard Eliezer mengatakan bahwa Verdi Sambo mengenakan sarung tangan berwarna hitam dalam mobil untuk menuju masuk ke dalam, kemudian barulah ada aksi penembakan atau pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Dan di BAP yang dimiliki ataupun yang dituangkan oleh
Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal sebelumnya. Ini pun mereka menyatakan hal yang sama, yakni Verdi Sambo menggunakan sarung tangan berwarna hitam. Kemudian BAP tersebut dicabut oleh Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal, digantikan dengan mereka menyatakan mereka tidak melihat Verdi Sambo menggunakan sarung tangan tersebut. Nah, hal inilah yang akan ditanyakan ataupun dikonfrontirkan langsung kepada kedua terdakwa yang juga menjadi saksi dari Richard Eliezer. Mengapa mereka merubah BAP tersebut, padahal menurut Richard Eliezer, Verdi Sambo jelas menggunakan sarung tangan berwarna hitam, dan ini tadi dicabut juga BAP-nya. Ini yang akan ditanyakan langsung oleh para Richard Eliezer kepada saksi dan juga akan diungkap mengapa mereka merubah BAP dan apakah kejanggalan ini dapat terungkap dalam persidangan. Nanti akan kita lihat bagaimana hakim akan melihat hal ini. Masih berkaitan juga dengan sarung tangan, sebenarnya juga ini menjadi perhatian dari majelis hakim di sidang-sidang sebelumnya, di mana kemarin tepatnya pada saat Verdi Sambo dan juga Putri Candrawati disidangkan di lokasi yang sama sebagai terdakwa dengan menghadirkan sejumlah saksi, ada juga CCTV dikeluarkan di sana. Verdi Sambo juga tetap kukuh untuk mengatakan bahwa dia tidak menggunakan sarung tangan, dan ini akan diungkapkan dalam persidangan pemeriksaan saksi hari ini. Maria. Baik, Febrian Ahmad, terima kasih untuk informasi Anda langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan pemirsa, kami akan langsung mengajak Anda untuk mendengarkan beberapa cuplikan yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berikut ini. Apakah saudara tahu selain almarhum siapa lagi yang tinggal di Saguling? Izin yang mulia, ajudan atau keluarga yang mulia? Ajudan. Untuk ajudan bergantian yang mulia. Siapa saja bergantian, maksudnya bisa dijelaskan? Jadi izin yang mulia, jadi tadi saya jelaskan ada naik piket, lepas piket, dan standby. Ketika standby itu yang salah satu, kan 2 orang yang standby ya. Salah satunya standby di kediaman Saguling, satunya standby di kediaman Bangka yang mulia. Kediaman mana? Bangka yang mulia. Marga. Jalan Bangka yang mulia. Oh, Jalan Bangka. Siap yang mulia. Coba saudara ceritakan kediaman di Bangka dan kediaman Saguling itu apa bedanya? Siap yang mulia. Untuk kediaman Bangka itu kalau ada tamu dari luar biasanya hanya di kediaman Bangka yang mulia. Karena untuk kediaman Saguling itu tidak banyak orang yang tahu yang mulia selain internal sendiri. Jadi kalau Pak Efes pulang dari kantor biasanya istirahatnya di Bangka yang mulia. Istirahatnya di Bangka. Siap yang mulia. Istirahat sementara atau nanti kemudian balik ke Saguling? Siap, biasanya sampai besoknya yang mulia, sampai dinas lagi yang mulia. Oh, sampai dinas lagi. Siap yang mulia. Jadi saudara FS ini lebih sering di mana? Di Bangka atau di Saguling? Di Bangka yang mulia. Selama saudara menjadi... Pemirsa, yang sedang berlangsung saat ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah Richard Eliezer, yang juga kita tahu sebagai justice collaborator di sini dan juga sekaligus terdakwa, hari ini akan memberikan keterangan sebagai saksi terhadap Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Nanti ketiganya akan secara bergantian untuk memberikan keterangan saksi dan juga mengkonfirmasi sekaligus membenarkan hal-hal yang terjadi saat pembunuhan Yosua Huta Barat. Sidang kali ini memang difokuskan untuk mengkonfrontir keterangan dari ketiganya agar bisa mendapatkan fakta-fakta terbaru dari kasus pembunuhan Yosua Huta Barat ini. Dan kalau juga kita sudah mengevaluasi pada persidangan 2 hari sebelumnya, misalnya pada hari Senin ini persidangan dengan 3 terdakwa yang sama, yaitu Richard Eliezer, Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf, dengan sejumlah saksi yang kebanyakan merupakan polisi ataupun bawahan dari Verdi Sambo. Kemudian disusul hari Selasa kemarin juga dengan terdakwa Verdi Sambo dan Putri Candrawati dengan saksi yang juga sama, yaitu aparat kepolisian yang juga sebelumnya ikut terlibat dalam kasus pembunuhan Yosua Huta Barat ini meskipun tidak secara langsung. Ada banyak sekali memang fakta-fakta yang bisa digali lebih lanjut oleh majelis hakim kali ini. Makanya pada persidangan di hari Rabu 30 November 2022 ini memang ketiga terdakwa yang terlibat secara langsung dalam pembunuhan Yosua Huta Barat karena saat itu berada di TKP ini akan dimintai keterangannya satu persatu. Tadi ada yang kami garis bawahi juga pemirsa, karena menurut
keterangan dari pengacara Richard Eliezer, yaitu Roni Talapesi, ada perbedaan keterangan selama jalannya persidangan dari BAP awal begitu yang diberikan oleh Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Nah, di sini nanti peran dari majelis hakim dan juga jaksa penuntut umum akan kembali mengonfirmasi mana sebenarnya BAP yang benar begitu ataupun dakwaan yang seharusnya begitu ya, yang sejak awal memang harusnya diberikan atau diberitahu oleh mereka. Dan saat ini majelis hakim masih memimpin jalannya sidang untuk mencari informasi terhadap terdakwa Richard Eliezer. Majelis hakim yang juga memang masih sama sejak awal, yang juga memimpin jalannya kasus pembunuhan berencana ini, yaitu Wahyu Imam Santosa sebagai Ketua Majelis Hakim, kemudian dengan anggota Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Sujono. Pengalaman saya waktu naik piket, biasanya beliau dijemput sama rekannya beliau yang mulia di kantor dan kami disuruh menunggu di kantor yang mulia. Oh, jadi para ajudan nunggu di kantor, Siap, yang mulia. saudara FS dijemput oleh rekannya. Siap yang mulia. Baik rekan kepolisian maupun rekan yang lain. Siap yang mulia. Jadi sepanjang saudara FS belum balik ke kantor, para ajudan tinggal di kantor. Siap yang mulia. Sepanjang yang saudara ketahui, bagaimana hubungan antara FS dengan korban? Setahu saya baik yang mulia. Baik, bisa diceritakan lebih lengkapnya? Siap yang mulia, karena selama ini saya tidak pernah melihat permasalahan yang mulia. Tidak pernah melihat ada permasalahan? Siap yang mulia. Bagaimana? Pernah nggak saudara ngeliat apa? Saudara pernah kena marah sama saudara FS? Pernah yang mulia. Kenapa? Biasanya di mobil yang mulia. Kenapa? Kalau ada pas di jalan terus ada motor yang mendekati ke arah mobil, biasanya beliau agak marah yang mulia. Kenapa? Karena takut sambar yang mulia. Hah? Takut kesambar yang mulia. Takut kesambar? Siap yang mulia. Maksudnya mobil kami takut nyenggol motor yang mulia. Oh, jadi nggak boleh terlalu dekat dengan motor? Siap, betul yang mulia. Di situ saudara FS marah sama saudara? Siap yang mulia. Pada waktu kejadian di Magelang, saudara lagi lepas piket atau bagaimana? Mohon izin yang mulia, dapat saya jelaskan, jadi 1 bulan terakhir sebelum... Ya, pemirsa, masih dengan terdakwa Richard Eliezer yang saat ini sedang memberikan kesaksiannya di hadapan majelis hakim. Tadi di awal Ketua Majelis Hakim yaitu Wahyu Imam Santoso ini bertanya bagaimana hubungan antara Richard Eliezer dan juga Verdi Sambo. Dan bagaimana selama ini begitu keseharian ataupun tabiat dari Verdi Sambo. Hal ini memang untuk mengonfirmasi perkataan atau kesaksian dari para bawahan sebelumnya yang cenderung merasa tertekan begitu atas perintah-perintah yang diberikan oleh Verdi Sambo. Dan ini nanti juga akan berlangsung sama halnya dengan Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Artinya di sini mereka bertiga akan saling memberikan kesaksian untuk mengonfirmasi mana keterangan yang tepat ataupun kurang tepat ataupun tidak tepat selama jalannya persidangan kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat ini. Dan kalau kita memeriksa begitu ya atau mengikuti jalannya persidangan kasus pembunuhan Yosua Huta Barat ini, ada beberapa hal yang bisa kita garis bawahi yang merupakan benang merah sebenarnya yang bisa merangkai apa sebenarnya motif ataupun alasan dari pembunuhan Yosua yang juga nanti bisa menjadi pertimbangan majelis hakim untuk memberikan vonis atau tuntutannya. Bahwa selama ini asal muasal dari kasus pembunuhan ini adalah kemarahan dari Verdi Sambo setelah tahu istrinya
dilecehkan begitu. Dan itu yang coba dikuatkan selama ini di persidangan. Dan juga kalau kita tahu bahwa sebenarnya dari persidangan yang sudah berjalan selama ini, bahwa Ferdy Sambo ini disebut merancang penyidikan kasus pembunuhan dari Yosua Huta Barat di kantor Provos Polri. Dan itu selalu tercermin dalam setiap persidangan perintangan penyidikan dengan para bawahan atau mantan bawahan dari Ferdy Sambo yang saat itu memang terlibat secara langsung maupun ada juga beberapa orang yang tidak terlibat secara langsung tapi juga akhirnya ikut menjalani hukuman seperti mutasi dan juga demosi di tubuh kepolisian. Jadi kantor Provos Polri ini merupakan saksi perencanaan pembunuhan yang dirangkai oleh Ferdy Sambo. Dan kita masih akan mengulas pemirsa lebih lanjut nanti bagaimana jalannya persidangan dengan 3 terdakwa yang saling memberikan kesaksian ini. Jadi pemirsa tetaplah bersama kami hanya di Breaking News Metro TV.